Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum semua dalam kebaikan serta selalu membimbing kita semua untuk istiqomah di atas agama yang mulia ini. Di antaranya adalah dengan cara memiliki semangat untuk belajar ilmu agama serta memahami agama yang mulia ini dengan sesuai dengan pemahaman para ulama salafus saleh. Baik, para ikhwan akhwat rahmati Allah SWT, tak lupa pula di awal mesin kita mengucapkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat melanjutkan kajian kita dalam pembahasan yaitu Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kesempatan pada kita untuk belajar agama yang mulia ini. Para ikhwan akhwat serta jemaah Masjid Hasanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dalam masuk pada Al-Faslur Rabi', yaitu pasal yang keempat, membahas tentang penjelasan tentang metode Al-Quran di dalam mengemukakan dalil-dalil tentang wujudil khaliq, tentang adanya pencipta. Ya, tentang adanya pencipta. Dan wahdaniyah, tentang adanya pencipta dan kemahaesaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemahaesaan sang pencipta tersebut. Pembahasan ini akan membahas sekilas tentang dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya sang pencipta dengan cara mukhatabatul aqli, jadi dengan mengajak manusia untuk menggunakan logikanya ya dalam mengenal dalil-dalil tentang adanya pencipta dan kemahaesaan sang pencipta tersebut. Sebelumnya telah kita jelaskan bahwa di mana Al-Quran Karim ataupun dalil-dalil tentang wujudillahi ta'ala, adanya pencipta alam semesta ini, ada sekitar 5 dalil ya yang diringkas oleh Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin dalam kitab beliau Nubdhatul Aqidah Al-Islamiyah. Bisa didapatkan terjemahan juga, kemudian juga bahasa Arabnya. Di sana beliau meringkas tentang dalil-dalil ala wujudil khaliq, tentang adanya pencipta alam semesta dan kemahaesaan sang pencipta tersebut. Baik, yang pertama beliau jalan dalil syara'. Kemudian dalil al-aql wal fitrah wal his wa ijma' al-ummah. Ya, dalil akal, dalil syara'. Itu dalil yang datang dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui para anbiya-Nya. Kemudian juga dalil ya al-aql ya yang menunjukkan akal yang salimah, ya akal yang sehat akan mengenal tentang adanya pencipta alam semesta ini, kecuali akal-akal yang sudah tercemar oleh kotoran pemikiran dari kaum filsafat dan ahlul kalam. Jadi beliau menyebutkan ada sekitar 5 dalil. Yang pertama dalil fitrah, ya, kita urut dalil fitrah, kemudian dalil al-aql, ya, kemudian setelah itu ya beliau menjelaskan dalil aql, kemudian dalil syara', ya, dalil his, dalil syara', dalil his, ya. Kemudian
dalil ijma' al-umam namanya ya, yang disebut oleh para ulama dalil ijma' al-umam. Sepakatnya semua manusia tentang adanya pencipta alam semesta ini. Tetapi dalam kitab Nabdhutul Aqidah, Syekh Utsaimin hanya membahas 4 saja, fitrah, akal, syara' dan hissi. Ya, fitrah manusia yang salimah mengakui bahwa menyadari tentang adanya menciptakan. Karena Allah SWT telah memberikan fitrah itu kepada manusia saat manusia masih di alam arwah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-A'raf, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyahum dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin." Ketika Rabbmu mengambil sumpah, ya, wa akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyahum, jadi dari anak cucu Adam dari sulbi punggung mereka, ya. Allah berkata kepada arwah, alastu bi rabbikum qalu bala, semua arwah anak cucu Adam menjawab, benar engkau adalah Tuhan kami. Ini fitrah. Kemudian juga agama Islam dinamakan fitrah karena dia adalah berkesesuaian dengan fitrah tersebut, maka dinamakan agama Islam itu fitrah. Faqim wajhaka lidini hanifa fitratal lati fatarna nasa 'alaiha. Maka tundukkanlah wajahmu, yaitu agama yang lurus, fitrah yang Allah jadikan manusia di atasnya, ya. Maka Allah berfirman, faqim wajhaka lidini hanifa fitratal lati fatarna nasa 'alaiha, yang mana adalah fitrah yang Allah telah ciptakan manusia di atasnya. Demikian pula hadis yang masyhur, hadis sahih, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Bukhari Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi, kullu mauludin yuladu al-fitrah, fa bawahu yahudani aw yunasirani aw yumajjisani. Ya. Setiap anak itu lahir dari atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia memeluk agama Yahudi atau Nasrani dan Majusi. Jadi fitrah seorang manusia seandainya tidak diganggu, tidak dipengaruhi, dia akan mengakui Allah sebagai penciptanya. Kemudian ulama juga membahas bagaimana seseorang bisa ingat tentang fitrah tersebut ketika Allah mengambil sumpah anak Adam, al-mitsaq, dari alam arwah. Maka disinilah peringatan datang dari para rasul mengingatkan tentang fitrah tersebut. Para rasul mengingatkan tentang membangunkan fitrah-fitrah yang lalai, ya, yang lupa. Maka sering disebutkan kepada agama tauhid itu, la'allahum yarji'un, yarji' ila asli fitrah. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Jadi di mana Allah SWT menyebutkan kalimat tauhid itu senantiasa Allah jadikan terdapat di antara keturunan Nabi Ibrahim, ya. Kemudian Allah katakan semoga mereka kembali, la'allahum yarji'un. Nah, kemudian dalil akal. Dalil akal ini secara logika, ya, tidak akan mungkin sesuatu ada tanpa ada yang menciptakannya. Yang ini akan dibahas nanti. Ya. Kemudian ada lagi nanti dalil khalq namanya. Maka dalil akal contohnya Allah SWT mengatakan dalam firman-Nya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu tercipta tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka sendiri menciptakan diri mereka? Tentu jawabannya, ya, mereka tidak menciptakan diri mereka, dan juga tidak akan mungkin mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan. Baik, ini dalil akal nanti yang akan dibahas. Kemudian ada namanya dalil syara'. Nah, dalil syara' ini adalah melihat bagaimana ajaran dibawa oleh para rasul, yaitu berkesesuaian dengan fitrah manusia dan akal manusia. Dan aturan-aturan yang dibawa para nabi, baik berkenaan dengan i'tiqad, keyakinan, maupun berkenaan dengan hukum-hukum muamalah dan ibadah, maupun akhlak,
itu sangat berkesesuaian dengan fitrah manusia. Di samping itu memiliki hikmah-hikmah yang di luar jangkauan pikiran manusia. Kita lihat bagaimana sekilas ajaran Islam ini lengkap dengan membicarakan segala persoalan dan kebutuhan hidup manusia. Dan kalau kita lihat, ayat Al-Quran hanya sekitar 6.632 atau sering disebut oleh orang 6.666 gitu ya. Itu membicarakan berbagai persoalan hidup manusia yang dirinci ditafsirkan oleh sunnah Nabi SAW. Mulai semenjak tidur sampai mereka tidur kembali, mulai semenjak lahir sampai mereka masuk ke dalam kuburnya. Lengkap. Sampai adab dalam cara buang air saja dibicarakan semua. Ya, adab ketika ngelap ingus bahasa orangnya ada dalam Islam. Ketika batuk, ketika nguap, semuanya ada dalam Islam. Ya, tidak akan mungkin perkara yang sekecil itu lalu hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan ini tidak dijajarkan dalam Islam. Baik berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial, hankam dan segala macam. Baik. Adapun dalil hissi ini di sisi dua segi disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Itu ada namanya dalil hissi ini kata beliau istijabatud da'watid da'in. Allah menjawab istijabatud da'watid da'in. Seseorang berdoa lalu Allah kabulkan. Nyata permintaannya diberi Allah SWT. Ya. Nah, itu kan menunjukkan ada yang menjawab permohonannya kepada Allah dijawab oleh Allah SWT. Dan ini banyak seperti doa para nabi yang dikabulkan oleh Allah SWT, termasuk Nabi kita Muhammad SAW ketika berdoa, seperti ketika dalam sebuah khutbah Rasulullah SAW diminta oleh yang hadir dalam Jumat saya itu dari para sahabat, ya Rasulullah mohonkanlah kepada Allah ya agar Allah menurunkan hujan untuk kita karena sudah binatang ternak sudah banyak yang mati ya dan juga keluarga-keluarga kita sudah banyak yang kelaparan ya kehausan gitu. Rasulullah berdoa dijawab oleh Allah SWT. Nah, yang kedua dalil hissi itu dalil nyata itu adalah mukjizat para nabi. Wah, itu banyak sekali jika kita bicara bagaimana Allah menciptakan, ada bicara tentang Adam, bagaimana Allah menciptakan bumi ini, kemudian bagaimana di antara bukti bagaimana Nabi Nuh yang diselamatkan Allah dari banjir atau tsunami yang terjadi di masanya, ya. Kemudian bagaimana Allah membela Nabi Syuaib, ya. Kemudian Nabi Ibrahim dikeluarkan dari api, ya. Kemudian banyak sekali mukjizat-mukjizat para nabi, di antaranya seperti Nabi Isa bisa menghidupkan orang telah mati, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang mati. Allah perintahkan dia mengambil 4 ekor burung dan nyata. Kemudian juga kisah Bani Israel yang ada di dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah menyuruh orang Bani Israel untuk mengetahui siapa pembunuh seorang yang terbunuh di kaum mereka dengan menyembelih seekor sapi lalu dipukulkan kepada si mayat tersebut, salah satu bagian dari sapi tersebut, lalu mayat itu hidup. Memberitahu siapa yang membunuhnya. Ini siapa yang menjawab itu semua adalah Allah SWT. Dalil namanya dalil his. Ya, kemudian ada namanya lagi dalil khalqi, bukti-bukti dari makhluk ini. Makhluk ini sebagai bukti adanya yang menciptakan. Nah, ini banyak sebetulnya penjelasannya. Ya, ada dalil tanasub namanya, kecocokan, kerapian, ketelitian makhluk ini. Ya, kalau kita lihat jangankan jauh-jauh, tapi ampusukum afala tubsirun kata Allah SWT, dalam diri kalian sendiri tidak akan kalian lihat bagaimana pada diri ini ya fungsi-fungsi semuanya diatur dengan sedemikian rupa oleh Allah SWT. Nah, mata bagaimana fungsinya, di mana tempatnya, lidah, lisan, telinga, jantung, hati, limpa, ginjal, ya, jari jemari kita kenapa harus ada gelang-gelangnya, ada bisa ditekuk segala macam. Allah ya di luar biasa ya. Maka ini semuanya bukti-bukti, itu namanya dalil al-khalq, bukti dari makhluk tentang ada yang menciptakan makhluk ini ya. Kemudian ada lagi namanya dalil tamanu, dalil yang ini dalil di bagian logika, dimasukkan oleh sebagian ulama yang dijadikan oleh ahli kalam kadang-kadang itu tentang satu pencipta di alam ini, tidak akan mungkin ada selain Allah, karena kalau ada 2 orang pasti akan terjadi saling perebutan dalam makhluknya, dalam menentukan kebijakan dan ketentuan penciptaan
dan segala macamnya. Banyak hal ya dibicarakan oleh para ulama tentang hal ini. Ya, itu kemudian ada dalil ijma'ul umam namanya, sepakatnya manusia semua tentang adanya yang menciptakan mereka. Namrud dan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan kepada pengikut mereka, ya, tidak pernah mengatakan mereka menciptakan diri mereka sendiri. Jadi tidak ada orang yang mengaku dia sebagai pencipta, nggak ada. Nggak ada orang yang mengaku bagi dia menciptakan alam, dia menciptakan matahari, nggak ada manusia yang mengaku demikian. Cuman Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, saya Tuhan kalian yang tinggi. Ya, dia mengaku seperti demikian. Tapi maka Allah sebutkan wajah hadubiha wa istaiqanat anfusuhum zulman uluwa. Wa istaiqanat anfusuhum zulman uluwa. Wajah hadubiha wa istaiqanat anfusuhum zulman uluwa. Mereka ingkari secara lahir, namun hati dan sanubari mereka ngakui bahwa apa yang dia katakan itu udah bohong sebetulnya. Meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini. Nah, inilah dalil-dalil yang secara ringkas yang kita bahas, ya. Baik, kita coba menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitab Tauhid ini sekilas, ya. Beliau tidak membahas semua dalil-dalil itu. Beliau tidak membahas semua dalil itu, hanya sekilas dari metode Al-Quran dalam menetapkan tentang adanya pencipta dan Maha Esanya sang pencipta tersebut. Baik. Kata beliau, manhajul Quran fi itsbat wujudil khaliq wa wahdanati huwa al-manhajul ladzi yatamasha ma'al fitratis mustaqimah wal uqulis salimah. Kata beliau, metode Al-Quran, manhaj Al-Quran di dalam menetapkan adanya pencipta dan Maha Esanya pencipta tersebut adalah cara yang sangat sesuai dengan fitrah yang lurus dan akal yang selamat, akal yang sehat lah, ya. Yaitu dengan mengemukakan dalil-dalil, wadzalika biqamati barahin sahihah, mengemukakan dalil-dalil yang sahih, ya, allati taqni'u bihal uqul, yang membuat, ya, melemahkan, menaklukkan semua akal manusia. Dengan dalil-dalil itu, ya, menaklukkan segala akal manusia. Wa tusallimu bihal khusum, yang dimana musuh-musuh menjadi tunduk dengan dalil-dalil tersebut. Nah, di antaranya, kata beliau menyebutkan di antara dalil-dalil itu, beliau menyebutkan wa minal ma'lum bidarurah anal hadits la budda lahu min muhdits. Ini dalil akli yang sering digunakan oleh kalam juga kadang-kadang. Namun ini dalil ini akli syar'i. Kenapa ada dalil disebut dalil akli syar'i? Karena dia dikemukakan dalam Al-Quran juga dalil ini. Walaupun secara logika, ya, dalil Al-Quran yang mengajak manusia untuk berlogika, ya, mengajak manusia untuk berlogika. Baik. Maka di antaranya sudah diketahui secara pasti, darurat itu secara pasti, bahwa sesuatu yang terjadi pasti ada yang menjadikannya. Adanya makhluk pasti ada yang sang khaliknya. Ya. Maka banyak nukilan-nukilan tentang ini. Ketika orang-orang Arab ditanya tentang adanya pencipta, dia tuduh ala tadullu sama uzatu abrajin wal bihru zatu wal bahru zatu amwajin, ya, tadullu ala khaliq al-alim al-khaliq al-alim, ya. Tidakkah itu menunjukkan tentang adanya pencipta yang maha tahu, ya. Langit yang punya gugusan bintang, laut yang punya hamparan ombak, kata mereka. Kemudian juga mereka mengatakan al-ba'ratu taduru al-ba'ir, jejak menunjukkan adanya al-athar taduru al-masir, ya, adanya kotoran onta berarti ada onta yang lewat, adanya onta, adanya jejak berarti ada orang lewat. Nah, itu disebutkan oleh mereka demikian. Bahkan juga banyak sekali ibarat-ibarat para ulama. Di antaranya bagaimana ulama menyebutkan pohon yang sama dimakan oleh makhluk yang berbeda. Maka mereka contohkan rumput yang dimakan oleh rusa, juga rumput yang dimakan oleh kerbau dan sapi umpamanya, tapi hasil yang dilahirkan keistimewaan berbeda. Di antaranya di dalam
pusar rusa itu sering ada namanya tempat di situ dijadikan sebagai minyak kasturi oleh orang, diambil. Ada potongan bagian daging bagian di situ yang berfungsi untuk bisa dibuat minyak kasturi, minyak wangi. Kemudian kata beliau dimakan oleh ulat, ya, kepompong menjadi sutra. Kemudian dimakan oleh kerbau sapi segala macam menjadi air susu. Ulama menyebutkan hal itu semua, menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini menjelaskan tentang ya, tidak akan mungkin adanya sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Makanya di antara ulama memberikan contoh jika ada seseorang memberi tahu kepada kita, saya menemui sebuah kebun yang indah sekali, lengkap dengan buah-buahan, segala bunga, ya, kemudian ada kolam yang diisi dengan bermacam ikan, ya, dan ada bangunan yang indah dengan segala fasilitasnya, ya. Lalu dia katakan itu terjadi secara tiba-tiba, tidak ada yang membangunnya, tidak ada yang membuatnya, tidak ada yang mengurusnya. Mungkin hal demikian terjadi, tidak akan ada, pasti orang mendustakan semua ada apabila ada orang akan mengatakan demikian. Demikian yang pernah kita ceritakan bagaimana Abu Hanifah, yang riwayat ini sering dinukil oleh para ulama, membantah orang ateis di zaman beliau, ya. Kemudian ada sebuah kesepakatan beliau dengan orang ateis untuk berdiskusi, maka dalam satu kesempatan itu Abu Hanifah sengaja untuk terlambat datang ke dalam pertemuan tersebut, ya. Kemudian sengaja memang, kemudian setelah sampai di tempat pertemuan, Abu Hanifah ditanya oleh orang ateis tersebut, ya, kaum Dahriyah namanya, apa yang menyebabkan engkau terlambat, Abu Hanifah? Ya, apakah engkau takut untuk menghadiri perdebatan ini? Ya, ini juga termasuk perdebatan yang sangat singkat sebenarnya, ya. Abu Hanifah lalu menceritakan kepada mereka, ya, ingin menguji kecerdasan mereka. Saya dalam perjalanan menuju tempat ini, yaitu melihat sesuatu yang sangat aneh sekali. Saya melihat kapal merapat ke pelabuhan tanpa ada nahkoda yang mengendalikan kapal tersebut. Ketika kapal merapat, barang-barang muatan yang ada di atas kapal turun dengan sendirinya ke pantai, gitu ya, ke dermaga, tanpa ada yang mengangkat. Lalu barang-barang yang dermaga naik juga ke kapal dengan sendirian. Kemudian kapal itu berlayar lagi dengan sendiri tanpa ada nahkoda yang mengendalikan kapal itu di tengah lautan. Mereka pada ketawa, menganggap Abu Hanifah adalah orang sangat bodoh dalam berpikir, kan gitu, ya. Maka di antara mereka ada yang mengatakan engkau ini sudah berubah akal, atau dikatakan gila begitu, ya. Maka ketika itu mereka mengingkari, ini tidak masuk akal sama sekali, tidak akan mungkin, wahai Abu Hanifah, kan gitu. Lalu Imam Abu Hanifah membalik ketidakpercayaan mereka tentang sesuatu makhluk saja, kapal saja demikian. Mungkin bagaimana dengan bumi dengan segala isinya, tidak ada yang mengatur menurut kalian? Matahari, bulan, bintang, manusia, ya, segala makhluk yang ada di lautan, segala makhluk yang ada di dalam hutan, segala makhluk yang ada di dalam di dalam tanah, di udara, menurut kalian tidak ada yang mengurusnya. Mana yang lebih mustahil sebenarnya, gitu. Nah, ini dalil-dalil ini dinukil oleh para ulama dalam mendebat orang-orang yang tidak percaya tentang adanya Tuhan, gitu. Kemudian juga hujah yang pernah kita sebutkan, ya, sudah pernah kita sebutkan ceritanya pada pelajaran lalu kalau nggak salah, tentang orang ateis yang mencoba menipu orang dengan mengatakan bahwa dia bisa menciptakan makhluk, lalu dia mengambil potongan-potongan daging yang sudah halus-halus dimasukkan dalam botol, lalu dia simpan 1 minggu, kemudian setelah itu dia ajak orang untuk bertemu kembali, dia katakan inilah ciptaanku. Nah, ketika dia mengatakan itu ciptaannya, ditanya oleh seseorang pemuda yang ada di majlis itu, dan bahkan disebutkan oleh Al-Safani dalam kitab beliau Hujjah fi Bayan al-Hajjah, orang yang paling muda dalam kesempatan itu bertanya, apakah itu makhlukmu? Iya. Lalu ditanya oleh dia, berapakah jumlah makhlukmu dalam botol itu? Kan gitu. Nah, terus berapa jantan dan betinanya? Berapa umur masing-masing makhlukmu dan berapa ukuran rezeki masing-masing makhluk? Gak satu pun pertanyaan terjawab oleh, ya, sang ateis ini yang mengaku itu sebagai ciptanya. Nah, baik. Kata beliau di sini, qadiyah akliyah,
ya doruri ya, kalau dia yang sudah pasti secara akal bahwa sudah diketahui secara akal dan secara fitrah juga, ya, sampai anak-anak sekalipun, yang beliau mengatakan sampai anak-anak sekalipun, ya. Lalu beliau mencontohkan seandainya seorang anak kecil, ya, ada seseorang yang memukulnya, ya, tanpa disadari oleh dia, wa huwa ghafilun la yubsiruhu, dia tidak melihat siapa yang memukul itu, ya, tentu dia akan bertanya, siapa yang memukul saya, siapa yang memukul saya, kan gitu. Dia tanya pastinya. Kalau ada orang menjawab, gimana? Tidak ada seorang pun yang memukulmu, gimana kira-kira? Anak kecil bisa nanya, percaya nggak? Tidak ada orang yang memukulmu. Sesungguhnya akalnya tidak akan pernah membenarkan, ya, ungkapan orang yang mengatakan tidak ada yang memukulmu, ya. Tidak mungkin dia percaya ada pukulan tanpa ada yang memukul, ya. Apabila dikatakan padanya yang memukulmu adalah si fulan, nah, dia pasti akan menangis sampai, ya, dia orang yang memukulnya juga dipukul juga atau dibalas. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Nah, ini hujahnya di sini. Ayat yang sangat menjatuhkan mental, ya, logika orang-orang yang tidak percaya tentang adanya pencipta ini, terutama orang-orang ateis. Maka apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Lalu apakah mereka tercipta gitu ya, atau diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Ataukah mereka sendiri menciptakan diri mereka? Itu tidak akan satu pun yang bisa mereka jawab dalam ini. Tidak mungkin sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Dan tidak akan mungkin pula sesuatu menciptakan diri. Bagaimana menciptakan yang sedang dia tidak ada? Ya. Kemudian, ya, ini adalah taksimun hasirun. Bagian yang sudah valid, ya, yang sudah nggak bisa guna bagian yang lain lagi, tidak bisa dikatakan ungkapan yang lain. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk pertanyaan yang mengingkari, istifham ingkari. Tujuan pertanyaannya adalah untuk mengingkari paham orang-orang yang tidak percaya tentang adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Untuk menjelaskan bahwa muqaddimat, yaitu logika ini adalah sudah diketahui secara pasti. Tidak akan mungkin seorang pun mengingkari, ya. Tidak akan bisa seorang pun mengingkari tentang hasil dari kesimpulan daripada teori yang dikatakan tadi itu. Ditanyakan, apakah mungkin sesuatu ini ada tercipta tanpa ada yang menciptakan, ataukah dia sendiri menciptakan dirinya? Jawabannya, dua-duanya tidak benar. Tidak mungkin juga seorang menciptakan dirinya dan juga tidak mungkin tercipta tanpa ada yang menciptakan. Maka Allah katakan am khuliqu min ghairi syai'in. Artinya tanpa ada yang menciptakan mereka. Maka mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan. Am humul khaliqun am humul khaliqun, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Ada nggak orang mengaku dia yang mencipta dirinya? Wakil amrayni batilun. Kedua hal ini adalah batil. Ya, paham yang mengatakan tidak ada yang menciptakan atau mereka yang menciptakan, semua itu adalah batil. Ya, jika dia mengatakan dirinya yang dia menciptakan dirinya sendiri atau mengatakan tidak ada makhluk ini tidak ada yang menciptakan. Ya. Fata'ayyana anna lahum khaliqan khalaqahum. Jawabannya ada yang ketiga saja, tidak ada pilihan yang keempat. Pasti ada yang menciptakan mereka. Yang dua pertama jawabannya adalah salah. Tidak mungkin makhluk tercipta tanpa ada yang menciptakan, dan juga tidak akan mungkin makhluk ini menciptakan diri mereka sendiri. Yang ada hanyalah adanya sang khalik yang menciptakan mereka. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahdaniyah, pencipta ini satu atau lebih. Ini kalau sepakat, sekarang sudah sepakat bahwa pasti ada yang menciptakan alam semesta ini. Maka oleh sebab itu umat Islam adalah umat yang luas wawasannya. Sehingga kalau dia belajar Islam, banyak sekali informasi-informasi makhluk luar angkasa, makhluk yang tidak terjangkau oleh pandangan mata manusia, oleh penelitian manusia. Di dalam Islam ada beritanya, ada penjelasannya. Dalam Al-Quran ada penjelasannya. Seperti Arash, seperti Zaitul Muntaha, ya, ada surga dan neraka,
dan ada jin segala macam. Orang-orang yang tidak belajar dia akan bingung menamakan saja, mungkin bingung dia menyebut nama saja ada bingung. Ya, menamakan sesuatu yang dia tidak belajar, dia akan bingung ketika menemui dalam kenyataan hal itu, dia bertanya-tanya ini apa namanya. Ya. Maka seperti ada yang datang di istilah mereka ada alien atau apa namanya gitu kan, makhluk-makhluk angkasa mereka sebutlah piring terbang segala macam. Yang mereka tidak memiliki bahasa untuk menamakan itu. Sedangkan Islam memberitahu umatnya tentang makhluk-makhluk yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia atau yang ada di alam angkasa raya sana. Kita diberitahu adanya meteor, adanya bintang, adanya Sidratul Muntaha, adanya ars, adanya kursi dan segala macamnya. Ya,